Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits amma ba'du. Yang saya junjung dengan penuh rasa hormat, Bapak Pembimbing yang arif dan bijaksana, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur tak terhingga. Saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat, hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan setan yang sesat. Sejenak marilah kita tundukkan kesombongan dan keangkuhan kita. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pemberi hidayah insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat sucinya salam, semoga tercurahkan tanpa pernah padam kepada rahmat pembuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Pembimbing yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato mengenai pentingnya sholat. Allah dan Rasulnya telah memberitahu kita tentang pentingnya sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat adalah tiang agama." Artinya, salat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan tenaga. Kita bisa mengilustrasikannya dengan sebuah foto. Foto ini kita anggap sebagai agama. Dan 5 jari kita ibaratkan sebagai rukun Islam: syahadat, sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Jika 5-5-nya kita jalankan, niscaya agama akan berpegang dengan kokoh. Kita mencoba melepaskan. Kita tidak pergi haji masih bisa tidak disebut muslim. Masih. Boleh jadi kita belum berangkat ke tanah suci karena belum ada rezekinya dan Allah belum izinkan. Agama masih terpegang. Kita tidak puasa di bulan Ramadan masih bisa tidak disebut muslim. Masih. Boleh jadi kita tidak puasa karena sakit, uzur dalam perjalanan, sehingga kita tidak bisa berpuasa. Dan agama masih terpegang. Kita tidak membayar zakat, masih bisa tidak disebut muslim. Masih bisa jadi kita bukan pembayar zakat, tapi kita penerima zakat. Agama masih terpegang. Tapi lihat yang nomor 2, sholat dari wudhu. Jika dilepas, apa yang terjadi dengan wudhunya? Jatuh. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah yang agama. Melalui perintah sholat yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbang ke langit Sidratul Muntaha, di mana awalnya adalah 50 waktu sehari semalam, kemudian itu disederhanakan menjadi 5 waktu. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholat. Orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga ikut buruk. Demikian dakwah saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntutan agama. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mencintainya hanya sebatas angan, tak tahunya dia sudah ditolak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Pakai sarung di hari raya, sayang kotor karena jatuh. Cukup sekian.
Sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.